Satu. Sekarang yubsirun, subjeknya adalah mereka. Nah, kita lihat dari 1 sampai 4 itu belum ada kata-kata mereka. Jadi berarti kita harus mencari tahu siapa mereka ini. Kembali kepada asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya adalah orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin Mekah yang menuduh Nabi sebagai majnun. Gitu. Jadi yubsirun ini mereka, siapa merekanya? Orang-orang kafir atau orang-orang musyrik Mekah yang menuduh Nabi sebagai majnun. Tubsiru dari kata apa? Absara. Tahu dari mana absara? Oke, itu dia kata kuncinya. Ininya dhammah kan? Cirinya ini dhammah. Karena kalau ciri 3 huruf itu adalah fathah. Apapun polanya, pola 3 huruf itu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kan 3 huruf cuma itu. Nah, ini mudhari'nya berkisar pada yaf'alu, yaf'ilu. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Itu rumus 3 huruf ini. Apa yang kita bisa pastikan di sini semuanya iya. Gitu. Sementara di sini u. Nah, maka berarti otomatis bukan dari 3 huruf tapi berarti 4 huruf. Nah, kalau 4 huruf berarti tambahan 1 huruf absara. Absara. Untuk penambahan 4 huruf ada berapa pola? 3, apa aja? Oke. Nah, udah itu aja rumusnya. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Nah, dari ketiga itu walaupun nanti dalam detailnya berbeda menerjemahkannya, tapi yang pasti ketiga-tiganya mendapat tambahan awalan me, akhiran an. Yubsiru artinya apa? Apa? Mengetahui atau melihat. Nah, kalau melihat sendiri yabsuru. Kan yabsuru. Kalau ditambah tadi ini berarti polanya jadinya absara kan? Absara yubsiru.
Absara yubsiru. Tambahan alif ini apa jadinya? Me-an atau me-i. Me-an atau me-i. Kalau secara harfiah kita artikan absara artinya memperlihatkan, maka nggak akan ketemu. Kalau diartikan hanya sekedar melihat itu nggak perlu menggunakan pakai absara, cukup pakai basara. Ya basiru, melihat. Nah, kalau di sini diartikan memperlihatkan, maka bukan memperlihati. Sehingga diartikan dengan melihat dalam artian mengetahui. Faham prosesnya? Sehingga fasatu basiru, maka kamu Muhammad akan melihat, akan mengetahui. Nah, apa yang diketahui berkaitan dengan dua hal. Pertama, majnun. Kedua, khuluqin azim. Ini berkaitan dengan dua hal ini, dan khuluqin azim. Jadi kalau kita terjemahkan, fasatu basiru, maka engkau akan mengetahui, wa yubsirun, dan mereka pun, nah gitu, dan mereka pun akan mengetahui. Mereka di sini adalah kaum kafir. Mengetahui apa? Kan itu pertanyaannya. Kan mengetahui itu ada objeknya. Iya? Ada objeknya. Maka kalau yang begini, yang 4 huruf ini pasti sudah punya objek. Mengetahui apa? Siapa yang majnun, siapa yang khuluqin adil. Saya ulang caranya. Kedua, fa dan sin ini kombinasi yang sangat indah. Kedua-duanya mengesankan begitu cepat. Fa biasanya lawannya summa, ya. Sa biasanya lawannya fa yang summa. Fa summa. Kalau sa kan cepat. Kalau lama saufa. Oh. Itu antara yakin sama enggak ngomong, tapi alhamdulillah bener lagi. Iya, jadi fa cepat, kalau lama berarti summa fa. Nah, sekarang di sini sa. Ini berarti kalau ini pakai lama, maka sau. Nah, itu aja tuh. Ini sebenarnya sama dengan murojaah pelajaran kan itu? Ya. Kalau kita ulang terkebongkar gitu. Karena kalau nggak dengan cara mempertanyakan seperti ini, ya saya juga sanksi, itu catatan kapan dibuka. Gitu. Nah, gitu. Jadi dengan begini kita sama dengan mengingat kembali, memaksa. Oh, kalau fa itu cepat, kalau lambat apa ya? Oh, summa. Sa itu juga cepat. Kalau lambat berarti apa? Saufa. Nah, di sini berarti dua-duanya menguatkan asumsi bahwa Nabi disebut oleh Allah akan mengetahui dalam waktu cepat. Gitu. Nabi akan mengetahui dalam waktu cepat. Dari mana kita tahu dalam waktu cepat? Pertama, ini pola fi'il mudhari'. Mudhari' itu sedang dan akan datang. Kedua, akan datangnya dipersingkat lagi oleh sa dan fa. Hingga
engkau Muhammad akan menyaksikan, akan mengetahui dalam waktu singkat siapa yang majnun, siapa yang khuluqin azim. Kalau ini kita artikan berkaitan dengan waktu, maka berarti seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi, tuduhan tentang Nabi sebagai majnun itu tidak perlu diklarifikasi, biar waktu yang jawab. Paham? Itu dia. Akan segera terbukti. Itu janji Allah. Jadi kamu nggak perlu datangin orang-orang kafir itu, enggak, yang majnun ente bukan aneh, nggak perlu. Itu justru akan memperkeruh suasana. Yang dibutuhkan adalah sabar, dengan keyakinan tadi bahwa dengan nikmat Tuhan kamu nggak akan gila. Yang kedua, kamu akan mendapatkan balasan terus menerus. Yang ketiga, engkau berada dalam akhlak yang agung. Hanya menunggu waktu. Waktu yang akan jawab siapa sebenarnya yang majnun, siapa sebenarnya yang khuluqin azim. Faham? Ya Pak. Kalau merekanya tidak segera ya Ustaz ya, normal aja. Wahyu besiru. Nah, menarik lagi pertanyaannya. Ini yang saya bilang tadi, kalau pelajaran ilmu yang sudah kita dapat itu kita aplikasikan, maka akan lahir kekritisan. Ketemu. Mengapa Nabi menggunakan kata sa? Mengapa orang mereka kafirnya itu yang menuduh Nabi majnun itu tidak menggunakan kata sa? Artinya yang paling penting di sini bukan tuduhan orang-orang kafir tadi. Yang paling penting adalah yang dituduh. Seberapapun besarnya tuduhan itu, kalau yang dituduh menyikapinya dengan khuluqin azim, paham? Nah, dengan sabar. Satu. Kedua, mengerti tentang siapa yang majnun dan siapa yang khuluqin azim itu antara Nabi dengan orang kafir tadi, itu butuh waktu yang beda. Nabi dalam waktu cepat akan melihat bahwa dia betul khuluqin azim, dan orang kafir itu adalah yang majnun. Betul. Sementara orang kafir karena dibuai atau terbuai oleh kekafirannya, karena biasanya susah dia meminjam kacamata orang lain untuk menilai orang lain. Paham nggak? Kita kan bisa melihat orang lain itu dengan objektif ketika kita pakai kacamata mereka. Jangan pakai kacamata kita. Tetap saja mereka menyembunyikan